Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Di antara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan dan karuniakan kepada para hambanya, Allah menetapkan kadar harta yang dimiliki setiap orang. Kadar ini tentunya berbeda-beda. Namun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih pernah menyatakan satu potret ideal dalam pengelolaan harta tatkala Nabi berkata, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang berkarakter saleh. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi dibacakan menggambarkan kepada kita bagaimana standar kebaikan dalam pengelolaan harta dilihat dari dua sisi. Ketika Nabi mensifati pada satu sisi, harta itu sebaik-baiknya adalah al-malus salih, harta yang diperoleh lewat jalur-jalur yang halal, jalur-jalur kebaikan, jalur-jalur yang di dalamnya terdapat keberkahan. Namun standar pertama ini belumlah cukup, karena disempurnakan dengan standar kedua. Inda rajulin salih, bagaimana harta yang sudah diperoleh secara halal, secara baik, lewat cara-cara yang bermartabat, lewat cara-cara yang dibenarkan dalam tuntunan agama, itu juga kemudian berada di tangan orang yang cakap dalam mengelola hartanya, sehingga dia dapat menggunakannya untuk sebaik-baik tujuan. Beberapa ulama menjelaskan dari begitu banyak sekali tujuan-tujuan yang dengannya kita membelanjakan harta, maka tidak ada yang lebih utama bagaimana harta yang Allah amanahkan dan titip di tangan kita semua. Ni'mal mal asunu bihi irdi wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Sebaik-baiknya harta yang Allah titipkan kepadaku,
Yang pertama tujuannya, asunu bihi irdi, aku jaga kehormatan diri. Kenapa orang perlu bekerja? Kenapa seorang perlu menjemput rezeki Allah dengan sebaik-baiknya? Setiap sen harta yang Allah titipkan di tangan kita semua, tujuan utamanya adalah asunu bihi irdi. Bagaimana seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, dia tak mau menghinakan dirinya, dia tak mau menjatuhkan martabatnya, dia tak mau menggadaikan kehormatannya, dia tak mau menjual agamanya. Karena tujuan harta di tangannya adalah bagaimana dengan harta yang halal tadi dia tetap mampu menjaga kehormatan dirinya, kehormatan agamanya, kehormatan umatnya. Maka dari itu, bagaimana dalam Islam digambarkan filosofi yang mendahului segala filosofi yang diajarkan di belahan dunia manapun. Tatkala Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan tangan yang di atas itu adalah tangan yang membelanjakan dan memberikan hartanya kepada tujuan yang baik. Ma'asyiral mukminin, sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana fungsi harta yang pertama menjaga kehormatan, maka fungsi harta yang kedua yang tak boleh kita abaikan, sebagaimana dikatakan para ulama, wa ataqarrabu bihi ila rabbi. Sebaik-baiknya harta yang baik itu ketika seorang yang diamanahkan kepadanya harta mampu menjadikan harta sebagai sarana, sebagai wasilah, dengannya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan satu firman yang menjadi landasan utama bagaimana seorang muslim memandang harta yang ada di tangannya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Belanjakanlah, kata Allah, harta yang Allah titipkan sebagai amanah di tanganmu. Maka tentunya nilai harta bukan hanya dilihat dari seberapa banyak harta itu dikumpulkan. Bahkan boleh jadi ketika seorang disibukkan dengan berlomba-lomba dan berkompetisi sekedar ingin menunjukkan prestasi dan capaiannya, berapa banyak harta yang sudah dikumpulkannya, justru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecaman dan ancaman secara tidak langsung dalam firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh berkompetisi, bersaing, lomba-lomba untuk menjadi yang paling banyak hartanya, paling banyak jabatannya, yang paling banyak keturunannya, telah membuat kalian lalai dan lupa apa sebenarnya fungsi dari segala apa yang Allah titipkan kepada kalian itu. Dan sayangnya, beribu sayang, rata-rata semua yang terlalaikan baru sadar hatta zurtumul maqabir. Ketika manusia telah sampai pada ajalnya, kemudian jasadnya dihantarkan ke kuburnya, disitulah momen penyesalan. Sehingga digambarkan bagaimana mereka yang punya harta tatkala meninggal dunia bermohon agar dihidupkan kembali untuk beberapa saat, sekedar untuk dapat bersedekah dan membelanjakan hartanya
di jalan Allah. Jemaah rahimakumullah. Peran harta yang baik di tangan orang-orang yang baik ini merupakan asas dan landasan bertahannya peradaban Islam lebih dari 14 abad. Bagaimana seorang mukmin dia sadar harta di tangannya bukan hanya dia bertanggungjawabkan untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya, tapi dia punya tanggung jawab sosial. Bagaimana seorang baru dikatakan betul-betul beragama dan menjalankan fungsi agama ketika dia sadar di tiap sen harta kelebihan yang Allah berikan kepadanya ada tanggung jawabnya kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Bahkan Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Beragama tentunya harus diimplementasikan. Bagaimana harta yang baik ini ditumbuh dan dikembangkan dengan diinfakkan pada tempat-tempat yang benar. Bahkan tak berlebihan kalau kita mengatakan peradaban Islam adalah peradaban wakaf. Peradaban Islam dengan segala sepak terjangnya, dengan segala inovasi yang mampu menjadi inspirasi bukan hanya bagi umat Islam, bagi umat manusia sekalipun. Semua berangkat dari semangat dan paham arti dan fungsi dari harta. Wakaf sendiri diartikan oleh para ulama dengan kata-kata habsul ain wa tasbilul manfaat. Bagaimana sesuatu objek yang kita wakafkan kita tahan, namun manfaat dari apa yang diwakafkan itu diharapkan kemudian dapat diperuntukkan untuk hal-hal yang menopang dan mendukung segala aktivitas fi sabilillah. Maka tentunya kita berbahagia betapa nyamannya kita semua berhadir di Jumat ini di dalam masjid yang megah ini, ditambah lagi dengan proyek pengadaan karpet ini. Tentunya ini semua bagian dari pertanggungjawaban harta yang baik di tangan orang yang baik. Ketika kita sadar bahwasanya kita belanjakan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ini diantara sebaik-baiknya bekal yang mungkin bisa kita persiapkan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ayat ini yang artinya kau tidak akan mendapatkan dan kau takkan memperoleh kebaikan secara sempurna dan paripurna sampai kau belanjakan apa dari harta yang paling kau cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ayat ini sampai dan didengar sahabat Rasulullah, seorang toki kebun kurma yang ada di Madinah, Abu Talha, beliau pun bersegera setelah mendengar ayat ini datang menghadap Rasul. Wahai Rasulullah, kebunku banyak, hartaku melimpah, tapi tak ada kebun yang paling aku cintai melebihi kebunku Bayruha yang dekat dengan Masjid Nabawi. Persaksikanlah wahai Rasulullah, mulai hari ini kebun itu aku wakafkan di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah, beginilah tatkala setiap orang yang punya harta sadar harta itu bukan sekedar untuk dia nikmati sendiri, tapi justru bagaimana harta yang berkah dan membawa kebaikan
tatkala betul-betul dimanfaatkan dengan nilai jihad fi sabilillah, maka yang demikianlah yang memartabatkan umat ini. Maka tidak mengherankan di awal abad ke-20 tatkala seorang pemikir muslim asal Syria, Amir Shakib Arsalan, menulis bukunya yang cukup fenomenal, Limada ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam tertinggal dan umat-umat lain lebih maju dan mengalahkan kita? Beliau soroti satu budaya yang hampir ditinggalkan umat di masa kemundurannya. Beliau katakan, bagaimana kewajiban zakat yang 2,5% itu pun sulit dikeluarkan. Bandingkan, katanya, dalam agama Nasrani, pajak gereja sampai 10%. Itulah untuk membiayai gerakan-gerakan misionari dan gerakan-gerakan yang menjadikan umat sebagai objek target. Kalau kita tak gunakan harta kita untuk kemudian digunakan di jalan Allah, memberikan kebermanfaatan terbaik, maka tentunya ini besar tanggung jawab kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari mimbar yang mulia ini tentunya tanggung jawab kita bersama, bagaimana bukan sekedar kita perindah masjid ini, tapi jadikan masjid ini senyaman mungkin bagi setiap jamaah yang datang berkunjung. Tentunya bukan hanya memberikan pahala wakaf, tapi juga menjadi syiar yang baik bagi bagaimana umat mampu saling tolong menolong, saling support mensupport, apalagi dalam menegakkan syiar agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa in kana shawabu fa min Allah wa in kana khata fa minni wa minasy syaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin wa 'alaika bi a'da'il Islam fa innahum la yu'jizunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah